Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 204. Setelah Alice selesai berbicara, dia melihat ekspresi Keira langsung menjadi gelap. Tatapannya dingin saat dia menatapnya, suaranya dingin dan diwarnai kemarahan. Kamu juga berpikir begitu, bahwa Nyonya Olsen berselingkuh selama pernikahannya. Dia masih belum terbiasa memanggil Nyonya Olsen dengan sebutan, Ibu. Merasakan hawa dingin yang memancar darinya, Alice menelan ludah dan tiba-tiba tidak berani berbicara, dan dia melambaikan tangannya. Bukan itu yang kumaksud. Aku mencoba mengatakan, tidak ada yang perlu dikatakan. Urusan keluargaku sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Meninggalkan komentar itu, Keira berbalik dan pergi. Yang tersisa hanyalah Alice yang berdiri di sana, begitu frustrasi hingga ia mengeluh kepada Louis. Hei, urus istrimu. Iya. Bagaimana dia bisa berbicara seperti itu kepadaku? Louis menatapnya dan mengejek. Kau punya masalah dengan itu. Alice terdiam. Louis tidak peduli lagi padanya dan mengikuti Keira, menuju ke departemen rawat inap di lantai 3. Holly tetap tinggal, terus mengawasi ruang gawat darurat. Dia mengerutkan kening erat. Alice menatapnya dan tiba-tiba berkata, Petugas Sims, benar. Bolehkah saya bertanya apakah Isla telah melakukan kejahatan? Holly mengerutkan kening. Tidak ada bukti. Semua yang dikatakan Isla di depan Connor diucapkan secara langsung, tanpa meninggalkan jejak bukti lisan maupun tertulis apapun. Peristiwa hari ini juga lebih merupakan masalah moral daripada masalah hukum. Isla tampak telah menjalani operasi pengangkatan rahim seolah-olah dia telah dihukum. Namun, apakah hukuman ini benar-benar dapat menghukumnya atas kejahatan yang telah dilakukannya sebelumnya? Dengan kebencian yang ia miliki terhadap Keira, bagaimana kalau ia pulih dan mulai membuat masalah lagi? Saat Holly merenung dengan susah payah, dia melihat Alice menampakkan senyum sinis. Alice menepuk tangannya dengan gembira. Benarkah? Itu luar biasa. Holly tercengang. Louis mengikuti Keira saat mereka melintasi gedung rumah sakit. Ia berjalan diam di sampingnya, merasa meskipun gadis itu tidak berbicara, hatinya tampak meluap dengan kegembiraan. Louis tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya. Mata Keira yang cerah tertuju pada jalan di depannya, berkilauan dengan harapan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, seolah-olah dia akan terbang. Namun tak lama kemudian, dia sepertinya teringat fitnah Poppy terhadap Nyonya Olsen dan sedikit mengernyit. Louis tidak bisa menahan senyumnya, lalu berkata, apakah kamu sangat menyukai Taylor? Keira terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, baginya, Taylor tidak lebih dari sekadar orang asing. Louis mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, kamu seharusnya tidak mengambil hati kata-kata Poppy. Keira menatapnya, lalu melirik ke sekelilingnya sebelum mencondongkan tubuhnya mendekatinya, menutup mulutnya dengan tangannya, dan berbisik, apakah menurutmu Taylor tahu bahwa aku bukan putrinya? Louis menganggapnya lucu, jadi dia pun mencondongkan tubuhnya lebih dekat, menutup mulutnya juga, dan berbisik, kurasa dia mungkin tahu. Mata Keira langsung berbinar. Bagaimana kau bisa tahu? Louis kemudian menegakkan tubuh, tersenyum. Tidakkah menurutmu cara Nyonya Olsen dan Taylor berinteraksi satu sama lain sangat aneh? Keira tercengang. Louis berkata, Nyonya Olsen seharusnya tidak mudah menyerah, bukan? Keira mengangguk. Kepribadian Nyonya Olsen bagaikan bambu, tampak rapuh dan ramping, tetapi tulang punggungnya kuat dan tegak. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, dia cukup cakap, dan perusahaan keluarga Olsen melakukan lebih dari cukup untuk menafkahi mereka. Dia juga mengenal banyak orang yang berkuasa dan berpengaruh di Clans. Tuan Allen sangat sopan kepada Nyonya Olsen, dan Paman Olsen memandangnya dengan rasa ingin tahu. Wanita legendaris seperti itu tentu saja bukan ibu rumah tangga tradisional. Louis melanjutkan, jadi, pernahkah kau berpikir tentang bagaimana orang seperti itu dimanipulasi oleh Poppy saat itu, yang memungkinkannya memasuki rumah keluarga Horton dengan anak perempuan yang tidak sah? Louis sengaja menekankan kata-kata, anak haram, dan melihat reaksi reaktif pada pupil Keira. Tampaknya dia perlu lebih sering menyebutkannya di masa mendatang, agar dia tidak peduli dengan kata-kata ini. Keira mengatupkan rahangnya. Jadi, apa maksudmu? Mungkinkah Nyonya Olsen dan Taylor tahu bahwa Anda bukan putri Taylor, dan itulah sebabnya Nyonya Olsen menerima Poppy karena mempertimbangkan anak yang dikandungnya? Kemudian,
Saya perhatikan bahwa dia sama sekali tidak terganggu dengan kehadiran Anda saat itu. Di sisi lain, Taylor tampak terganggu dengan keberadaan Anda seolah-olah takut Anda akan merusak pernikahannya dengan Nyonya Olsen. Louis jarang berbicara sebanyak itu, tetapi sekarang dia menjelaskan dengan sabar. Memang, saya belum pernah melihat istri sah yang membiarkan seorang wanita simpanan dan anak haramnya tinggal di rumahnya. Ini adalah era modern. Walau poligami tidak ilegal, tapi istri dan simpanan tinggal di satu atap itu sangat jarang terjadi. Keira sebenarnya sudah menduganya sebelumnya, tetapi mendengarnya mengatakannya keras-keras semakin meyakinkannya. Dia mengangguk, lalu mendesah. Kalau saja Nyonya Olsen tidak berhati lembut saat itu akan lebih baik. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Saat memikirkan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa tepat sebelum Nyonya Olsen pingsan, dia telah melihat foto yang diberikan Keira kepadanya, dan kemudian wajahnya berubah drastis. Jadi, Nyonya Olsen sebenarnya tahu siapa ayah kandungnya, bukan? Keira langsung merasa lebih percaya diri dan berkata, "Aku tidak percaya Nyonya Olsen akan berzina, jadi sebaiknya kita tanya saja pada Taylor." Louis mengangguk. Keduanya memasuki lift untuk menuju bangsal lantai 3. Begitu mereka keluar, mereka melihat Taylor berhadapan dengan Paman Olsen di pintu kamar rumah sakit. Punggung Paman Olsen membelakangi mereka, membatasi pandangan Keira terhadap wajah dan ekspresinya. Taylor menatapnya. "Tolong berhenti mengganggu Shirley. Aku bisa mengurusnya sendiri. Kami tidak membutuhkanmu di sini." Paman Olsen mencibir. "Anaknya tertukar saat lahir, dan kau sebut itu merawatnya." Taylor terkejut, dia tidak beristirahat selama sehari semalam, suaranya serak. Karena tidak dapat mengusir pria itu, dia berkata, "Saya kira Shirley juga tidak ingin bertemu denganmu." Paman Olsen, yang membelakangi mereka berdua, tidak menanggapi. Keira melihatnya mengepalkan tangannya, mengangguk pada Taylor, lalu dengan putus asa berjalan menuju tangga dan menghilang di tikungan. Dia tampak agak kesepian, tetapi dia tidak pernah menoleh ke belakang. Begitu dia pergi, Taylor diam-diam menghela napas lega. Lalu tatapannya bertemu dengan Keira. Keduanya terdiam sejenak. Di bawah, Paman Olsen turun dari tangga tetapi tidak masuk ke mobil. Ia berdiri di tempat parkir, menyalakan sebatang rokok, dan menghisapnya dalam-dalam. Saat asap mengepul di sekelilingnya, ia mendongak ke arah lantai 3. Dia lalu terkekeh sinis pada dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat itu, Alice berlari menghampiri, sikapnya ceria dan muda seperti lulusan perguruan tinggi baru-baru ini. Begitu masuk ke dalam mobil, ia menatap Paman Olsen dengan tatapan penuh rahasia. "Paman, Keira bukan putri Taylor. Mungkinkah ayahnya adalah Anda?" Bab 205. Paman Olsen terkejut dengan kata-kata ini. Dia tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi malah menghisap rokoknya dalam-dalam lagi sebelum menyipitkan matanya. "Maksudmu, Taylor bukan ayah Keira?" "Benar." Alice mengangguk. Baru saja, wanita itu mengakuinya dengan kejam, dan dari penampilan Keira, dia tidak menyangkalnya. Dia menatap Paman Olsen dengan rasa ingin tahu. "Keira bukan putrimu, kan?" Namun, Paman Olsen melempar rokoknya ke tanah, menghancurkannya dengan sepatu kulitnya, dan menendangnya ke asbak di dekatnya, sebelum menatap Alice. "Tidak." Alice terkejut. "Benarkah? Kupikir dia mungkin." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Paman Olsen menendangnya. "Bukankah aku akan tahu jika aku telah melakukan hal seperti itu?" Alice melompat dan menghindari tendangan itu, tampak agak kecewa. "Baiklah kalau begitu, aku hanya berharap punya sepupu. Kau benar-benar mengecewakanku." "Enyah, baiklah, kembali." Alice kembali. Paman Olsen melotot ke arahnya. "Nona Jody telah membesarkan pewaris palsu itu, dan dia pasti punya perasaan padanya." Alice terkejut. "Jadi, aku harus menunjukkan belas kasihan." Paman Olsen meliriknya dan mencibir. "Jadi, buatlah semuanya bersih dan rapi. Jangan beri Nona Jody kesempatan untuk menyesalinya. Dia orang yang menghargai emosi, dan kita tidak butuh kerumitan lagi dalam keluarga nanti." Saat itulah Alice tersenyum. "Jangan khawatir, aku sudah memilih tempat yang tepat untuk Isla." Di atas, Keira mengikuti Taylor ke kamar rumah sakit. Taylor duduk diam di samping tempat tidur Nyonya Olsen sambil memegang tangannya. Keira lalu menatapnya. "Kau mendengar apa yang terjadi di luar tadi, kan?"
Taylor mengangguk seperti robot. Reaksi ini membuat Keira tidak yakin bagaimana harus mulai bicara. Ia berhenti sejenak lalu berkata, Poppy telah ditangkap, dan nyawa Isla dalam bahaya. Apa kau ingin menemuinya? Begitu dia mengatakan ini, Taylor tiba-tiba mendongak, matanya berkilat dingin dan kejam. Karena dia bukan putri Shirley, dia tidak ada hubungannya denganku. Sikap acuh tak acuh itu sama seperti yang biasa dia tunjukkan kepada Keira. Keira tercengang. Baru saat itulah ia mengerti bahwa kebaikan Taylor terhadap Isla benar-benar hanya karena Nyonya Olsen, dan tidak ada hubungannya dengan apakah Isla putrinya atau bukan. Dia ragu sejenak, lalu bertanya, aku rasa aku bukan putrimu. Taylor menunduk, lalu menatap Nyonya Olsen dengan penuh kasih sayang. Karena kau putri Shirley, tentu saja kau bukan putriku. Keira segera mengerti bahwa tebakannya mungkin benar. Dia mengerutkan kening dan hendak mengajukan pertanyaan lain ketika dia mendengar Taylor berkata, sebenarnya, aku sangat berterima kasih padamu. Shirley selalu berada di luar jangkauanku. Baru setelah kau datang, Shirley bersedia menikah denganku. Dia menundukkan kepalanya, lalu menempelkan tangan Nyonya Olsen di pipinya. Bisa menikahi Shirley adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Sedangkan Poppy, dia bukan selingkuhanku selama pernikahan kami. Dia adalah utangku sebelum Shirley dan aku bersama. Aku melampiaskan kesedihanku karena Shirley, dan Poppy memanfaatkanku. Dia menjelaskan sampai di titik itu, lalu menutup mulutnya, menatap Nyonya Olsen dengan sungguh-sungguh. Shirley, kumohon bangunlah. Kesayanganmu, Keira, adalah putrimu. Tidakkah kau ingin mengakuinya? Keira juga melihat ke arah Nyonya Olsen. Dia masih berbaring di sana dengan mata terpejam dan bernafas teratur. Kulitnya kemerahan seolah dia sedang tidur. Keira dengan penuh semangat menunggu Nyonya Olsen terbangun sehingga dia bisa bertanya siapa ayah kandungnya dan rahasia apa yang terpendam di masa lalunya. Dia berjalan ke sisi lain tempat tidur dan meraih tangan Nyonya Olsen. Mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, "Bu," tetapi dia tidak sanggup mengatakannya. Tepat pada saat itu, suara ambulans tiba-tiba datang dari lantai bawah. Keira tidak memperdulikannya. Bagaimanapun, ini adalah rumah sakit, sudah biasa ambulans membawa pasien ke sini. Kamar Nyonya Olsen akhirnya menjadi sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, 2 orang dokter disertai seorang perawat datang untuk melakukan pemeriksaan. Mereka memeriksa kondisi Nyonya Olsen, dan semuanya masih normal. Saat mereka hendak pergi, mereka saling mengobrol santai. Saya benar-benar belajar sesuatu yang baru hari ini. Ambulans mengantar seseorang ke rumah sakit kami, dan itu sangat lucu. Saya mendengar bahwa orang itu baru saja meninggalkan ruang operasi dan kemudian dibawa pergi. Pasien gangguan jiwa, kan? Kudengar dia gila, mereka bisa bersikap kasar saat sedang marah. Mereka bahkan tidak memberitahu kita sebelumnya. Bagaimana kalau dia tiba-tiba terbangun dan menyerang kita? Mendengar ini, Keira tidak terlalu memikirkannya. Namun kemudian dia mendengar seorang perawat sedang bergosip. Kalian semua salah paham, saya punya berita terbaru. Rupanya, wanita itu kabur dari rumah sakit jiwa, lalu entah bagaimana. Setelah keguguran, dia kejang-kejang hingga mengalami pendarahan hebat, dan mereka harus mengangkat rahimnya untuk menyelamatkan nyawanya. Rumah sakit kita mungkin rumah sakit umum, tetapi pasien seperti itu jelas perlu dirawat di rumah sakit jiwa. Wah, itu mengejutkan. Seorang pasien jiwa, anak siapa itu? Siapa tahu? Mereka meneruskan pembicaraan sambil berjalan semakin jauh. Merasa ada yang tidak beres, Keira segera menoleh untuk menatap Louis, dan bersama-sama mereka segera pergi ke jendela, hanya untuk melihat ambulans dari rumah sakit jiwa terparkir di bawah. Pada saat itu, beberapa staf medis sedang membawa tandu menuju ambulans. Bahkan dari lantai 3 ke atas, Keira mengenali sekilas bahwa orang di tandu itu adalah Isla. Dia sedikit terkejut dan secara naluriah menatap Louis. Apakah kamu melakukan ini? Louis mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Keira tidak berniat berurusan dengan Isla. Bagaimanapun, dia adalah anak yang dibesarkan dan dimanjakan oleh Nyonya Olsen sejak kecil. Dia bermaksud menunggu Nyonya Olsen bangun dan meminta pendapatnya sebelum melakukan apapun. Tetapi dia tidak menduga akan terjadi hal seperti ini. Isla telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan keinginan untuk menikah dengan keluarga kaya, dan sekarang dia telah jatuh ke dalam situasi ini. Dia pasti akan terus melibatkan dirinya dengan keluarga Olsen.
Mengirimnya ke rumah sakit jiwa sungguh merupakan pilihan terbaik. Setelah masuk, tentu saja dia tidak bisa keluar. Jika itu bukan rencana Louis, maka itu pasti. Keira secara naluriah melirik ke arah tempat parkir dan melihat mobil hitam mewah yang sederhana masih terparkir di sana. Seorang pria jangkung dan tegak duduk di dalam, wajahnya tidak dapat dikenali. Alice berdiri di luar mobil sambil melambai ke Keira dan menunjuk ke teleponnya. Keira mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan dari Alice. Apakah kamu puas dengan rencanaku untuk Hisla? Keira memandang Louis. Tiba-tiba dia mengerti bahwa jika Louis tidak menahan Paman Olsen selama ini, dia mungkin akan menjadi orang yang dimasukkan ke dalam ambulans. Saat dia sedang berpikir, teleponnya berdering lagi. Alice telah mengirim pesan lagi. Juga, bisakah kau turun sebentar? Paman Olsen ingin meminta maaf kepadamu secara langsung. Keira tidak tahu harus berkata apa. Bab 206, sudut mulut Keira berkedut. Pandangannya kembali pada Nyonya Olsen, ia memikirkan perlindungan Paman Olsen padanya, dan kegilaan yang tampaknya siap menciptakan pertumpahan darah di rumah sakit demi dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ada sesuatu antara Nyonya Olsen dan Paman Olsen. Haruskah dia pergi menemui Paman Olsen? Keira ragu-ragu. Isla akan menemui seseorang tanpa ragu. Ia memendam niat untuk menjilat, ingin memberitahu jaket tentang koneksinya, tetapi Keira tidak membutuhkan semua itu. Dari percakapan Taylor dan Paman Olsen, jelaslah bahwa Nyonya Olsen tidak ingin bertemu Paman Olsen, jadi sebagai putri Nyonya Olsen, Keira tentu saja harus berpihak pada ibunya. Dengan pemikiran itu, Keira membalas pesan itu. Maaf, aku akan pergi jika ibuku setuju. Ketika dia mengirim pesan ini, dia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan bahagia yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Saat ia masih kecil, orang lain selalu berkata, ibu tidak mengizinkanku melakukan ini dan itu, dan kemudian ada frasa populer di dunia maya yang berbunyi, ibu tidak mengizinkanku bermain dengan orang bodoh. Tetapi setiap kali dia melihat kata-kata itu, dia akan berhenti sebentar. Karena Poppy, ibunya, hanya akan menyuruhnya untuk tidak menentang perintah Nona Isla dan tidak mengerjakan ujian dengan baik. Dia tidak pernah benar-benar peduli dengan kesejahteraan Keira. Namun kini, ia juga memiliki ibu yang penyayang. Secercah cahaya muncul di mata Keira. Dia berjalan ke sisi tempat tidur Nyonya Olsen lagi dan meraih tangannya yang lain. Meskipun kata itu sulit diucapkan, dia tetap berkata, Ibu. Tepat setelah ucapan itu diucapkan, Nyonya Olsen, yang tetap tidak bergerak di tempat tidur, menggerakkan matanya sedikit. Keira sepertinya merasakan sesuatu, dan saat dia hendak melihat ke arahnya, teleponnya tiba-tiba berdering. Keira melirik ide penelepon, menatap Nyonya Olsen sekali lagi, lalu berjalan ke samping untuk menerima telepon. Dia tidak melihat bahwa ketika dia melepaskan tangan Nyonya Olsen, jari-jari Nyonya Olsen juga bergerak sedikit. Keira melangkah keluar untuk menjawab panggilan, dan sebuah suara terdengar dari ujung sana. Oh, peneliti Nora yang terhormat, proyek Alzheimer kita telah mencapai tahap akhir, dan lembaga penelitian di Clans juga telah memulai fase uji klinis, dengan banyak orang yang mendaftar. Karena Anda berada di Krera, bisakah Anda mengambil alih data ilmiah di Clans? Keira berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kita sepakat bahwa aku hanya bertanggung jawab atas penelitian dan bukan manajemen selanjutnya? Tidak ada cara lain. Krera adalah negara yang mengutamakan hubungan personal. Begitu kita meluncurkan proyek kita, banyak orang mencoba mendapatkan tempat uji coba melalui koneksi. Namun, dana awal kita terbatas, dan obatnya hanya cukup untuk 50 orang, jadi obatnya harus dikelola oleh Anda, peneliti kita yang tidak memihak. Keira berpikir sejenak, kalau begitu, aku tidak akan mempertimbangkan koneksi siapapun, dan aku hanya akan memilih subjek yang cocok untuk eksperimen ini. Tidak masalah, orang di ujung sana tertawa. Di Krera, mungkin hanya statusmu yang bisa mengintimidasi para administrator itu. Aku benar-benar ingin sekali menemuimu untuk ini. Dipahami, Keira kemudian berkata, ngomong-ngomong, aku punya orang yang sangat penting di Oceanion yang mungkin tidak sabar menunggu akhir penelitian obat tersebut. Atur seseorang dari Clans untuk datang sendiri. Baik-baik, orang yang lain tertawa. Saya juga sangat penasaran, siapa orang yang membuat Anda tiba-tiba mengambil proyek yang sudah lama tertunda ini. Keira menundukkan pandangannya. Itu nenek suamiku. Oke, aku mengerti. Keira menutup telepon,
sudut bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Keira tidak menyangka perkembangan obat Alzheimer akan lebih cepat dari yang dibayangkannya. Sekarang kondisi neneknya masih baik, pemberian obat itu seharusnya berarti ia mungkin dapat mengingat kembali kenangan masa lalu setelah beberapa saat. Dengan begitu, mereka akan dapat mengungkap misteri mengapa dia dan Louis menikah pada awalnya. Tentu saja, Keira tidak melakukan semua ini untuk Nyonya Horton tua itu hanya karena ia ingin mengetahui jawabannya, tetapi karena pada saat-saat yang paling menyakitkan dan tidak berdaya yang dialaminya, Nyonya Horton tua telah memberinya kehangatan sebuah keluarga. Berpikir kembali ke saat-saat hangat yang dihabiskannya bersama Nyonya Horton tua di apartemen 2 kamar tidur kecil itu, Keira merasa terharu. Lalu, dia melihat ke arah Nyonya Olsen. "Bu, kamu harus segera bangun dan menebus kesalahan kita selama 20 tahun ini dirindukan." Tepat saat ia memikirkan hal ini, telepon Louis mulai berdering. Keira mengira Louis sedang sibuk dengan urusan perusahaan dan tidak mempermasalahkannya, tetapi kemudian dia mendengar suara Louis yang dalam dan panik. "Apa, nenek pingsan? Aku akan segera kembali." Setelah menutup telepon, dia melirik Keira. Keira melirik Nyonya Olsen, dan tanpa ragu, dia menghampirinya. "Aku akan kembali bersamamu." Dia bersikeras untuk tetap berada di sisi Nyonya Olsen karena jelas Nyonya Olsen memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya sebelum dia pingsan, jadi Keira ingin Nyonya Olsen menemuinya segera setelah dia bangun. Sekarang setelah dia tahu apa yang ingin dikatakan Nyonya Olsen, dan karena Nyonya Olsen tidak akan bangun dalam waktu dekat, dia memutuskan untuk kembali ke keluarga Horton bersama Louis untuk melihat keadaan nenek. Di garasi parkir, Alice menatap ponselnya cukup lama, mengucek matanya dan berpikir ia pasti salah baca. Paman Olsen adalah seseorang yang sangat ingin didekati oleh kaum elit clans, bahkan Isla dan Jake ingin memastikan bahwa mereka memperlakukannya dengan baik setelah bertemu dengannya. Bahkan tadi, saat Jake pergi, dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan menyebutkan mereka telah menyiapkan tempat bagi mereka untuk tinggal. Tapi apa tanggapan Keira ini? Apakah dia akan mendengarkan ibunya? Dia mengerutkan bibirnya, bahkan urat-urat di dahinya berdenyut. Apakah Keira menyadari apa yang dilakukannya? Bahkan jika dia bukan anak haram, dia hanyalah anak dari keluarga kaya kelas 2 dan tentu saja tidak cukup baik untuk Louis. Jika Paman Olsen begitu peduli padanya, dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata yang baik, dan jika Paman Olsen mengakuinya sebagai anak baptisnya, semuanya akan berjalan lancar. Keira itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Semua gerakan halus Alice disaksikan oleh Paman Olsen, yang bertanya, "Ada apa?" Alice memasang wajah masam dan menyerahkan telepon kepadanya. Setelah melihat tanggapan itu, Paman Olsen tidak marah, tetapi malah tertawa. Keira ini memang mewarisi jiwa Nona Jody. Dia tidak terlalu menyukai Isla, menganggap perilakunya terlalu picik, tidak seperti Nona Jody. Tanpa diduga, Keira tidak hanya memiliki aura yang sama dengan Nona Jody tetapi bahkan kepribadiannya pun mirip. Ekspresi kekaguman terpancar di mata Paman Olsen. Dia hendak kembali ke mobil ketika dia tiba-tiba melihat Louis dan seorang gadis berlari keluar dari pintu masuk gedung rumah sakit dengan tergesa-gesa. Langkah Paman Olsen sedikit goyah, dan tatapannya tertuju pada gadis itu. Bersambung ke bab selanjutnya.